Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Emilia dengan NIM 2024-10-10-28 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas praktikum 4 dan 5 Data Mining Classification Tree. Nah, di sini soalnya, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset Wine 5 Indian Diabetes Breast Cancer. Lalu hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Di sini, yang pertama dilakukan adalah import NumPy untuk membuat matriksnya. Kita selanjutnya import pandas untuk membuat data frame. Lalu import skalanya untuk data tesnya. Maksud saya datasetnya. Nah, di sini juga kita import train test split, import confusion matrix, lalu decision tree classifier, nah di sini juga akurasi score dan matplotlib, lalu tree-nya. Sini nantinya akan berguna dalam mengerjakan soal ini. Kita run dulu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita import dataset Wine-nya. Lalu kita buat di sini dan kita buat data frame-nya. Oke, kita print dulu data set-nya. Nah, seperti ini data set Wine-nya. Nah, di sini jika kita ingin melihat features name-nya atau atributnya, kita gunakan Wine ds.featuresName. Jadi ini features name-nya. Itu. Lalu jika kita ingin melihat target name-nya atau kelasnya, kita gunakan winds.targetNames. Seperti ini. Nah, jika kita ingin melihat ukurannya, yaitu menggunakan win.shape. Nice. Shape-nya adalah 178,13. Jadi maksudnya 178 baris dan 13 kolom. Baik, selanjutnya kita buat variabel X untuk menyimpan values dari dataset Wine ini. Lalu kita buat variabel Y untuk menyimpan targetnya. Oke, bisa kita lihat untuk X dan Y-nya. Seperti ini untuk X, lalu untuk Y-nya, seperti itu. Selanjutnya, sini kita buat untuk melakukan split pada data test dan data train-nya. Sini X train maksudnya adalah atribut train, lalu atribut test, kelas train, kelas test. Lalu kita split sini parameternya X dan Y yang telah dibuat tadi. Lalu test-nya karena tadi yang diminta adalah 20%, jadi kita masukkan 0,2. Lalu random step-nya sama dengan 100. Artinya agar datanya tidak berubah setiap kali melakukan run. Nah, di sini kita buat variabel baru untuk menyimpan decision tree classifier-nya. Nama random set-nya 100. Lalu kita lakukan train di sini. Ini kita coba dulu. Nah, di sini kita print. Baik, maka akan terlihat seperti ini. Ini tree-nya, seperti itu. Nah, di sini agar dapat kita baca dengan lebih mudah, kita gunakan fungsi tree.exportText. Sini. Kita print. Nah, jika seperti ini dapat kita baca. Seperti itu. Nah, selanjutnya
kita prediksikan. Di sini kita buat variabel baru untuk menyimpan prediksinya, lalu variabel baru untuk menghitung akurasinya. Di sini kita kalikan 100, karena yang diminta adalah persentasenya. Sini juga kita hitung conversion matriksnya, dan sini kita print. Jadi untuk yang 20%, data testing 20%, nah itu 77, sekian persen. Lalu sini ada conversion matriksnya. Yang ini bagus karena semuanya atau akurasinya sempurna karena semuanya berada di sini. Lalu yang sini mulai menurun karena datanya berada di sini dan di sini. Yang ini juga menurun karena ini dan ini seharusnya berada di sini. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang 30% dan 20%. Caranya sama, hanya berbeda di text size-nya. Untuk 30% kita gunakan 0,3, untuk text size gunakan 0,4. Seperti itu. Untuk yang lainnya sama. Lalu kita print. Nah, seperti itu. Untuk persentase data testing 30%, yaitu 83, sekian persen. Sini confusion matriksnya. Lalu yang untuk persentase data testing 40%, akurasinya 86, sekian persen. Sini confusion matriksnya. Baik, selanjutnya untuk data set diabetes. Nah, di sini untuk data set diabetes, kita masukkan terlebih dahulu data setnya. Di sini CSV-nya kita masukkan, lalu kita print. Nah, kita print. Nah, jadi seperti ini data setnya. Terdiri dari 768 baris dan 9 kolom. Seperti itu. Nah, di sini buat variabel Y untuk menyimpan atribut atau values dari dataset ini. Mulai dari 0 sampai 8. Maksudnya indeks 0 sampai 8. Karena yang disimpan adalah atributnya. Jadi, dan di sini ada 9 kolom, jadi sampai 8. Lalu variabelnya untuk menyimpan kelasnya atau targetnya. Nah, karena ada 9 kolom, berarti yang terakhir. Jadi kita gunakan min 1. Itu. Nah, di sini kita split data test dan data train-nya. Sini atribut train, atribut test, kelas train, kelas test. Kita split parameternya X dan Y yang telah kita buat tadi. Test size-nya 0,2 karena 20%. Di sini random set-nya 100 seperti tadi karena agar datanya tidak berubah setiap kali kita melakukan run. Nah, di sini kita juga buat variabel baru untuk menyimpan decision tree classifier yang dalam step-nya. Lalu kita lakukan train dan di sini kita lakukan prediksi. Lalu di sini variabel untuk menghitung akurasi dan confusion matriksnya. Begitu juga untuk yang 30% dan 40%. Hanya berbeda di test size-nya saja. Jadi kita run untuk data set diabetesnya. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Di sini untuk persentase data testing 20%, 70%, sekian persen. Lalu conversion matriksnya yang lalu di sini persentase data testing 30%, 68, sekian persen. Lalu conversion matriksnya sini presentasi data testing 40%, akurasinya 72, sekian persen. Lalu conversion matriksnya. Baik, selanjutnya kita import data
set disk cancernya. Lalu kita load dan kita buat data frame. Mungkin bisa kita run. Sini akan terlihat seperti ini. Jadi terdiri dari 569 baris dan 30 kolom. Nah, di sini kita buat variabel X untuk menyimpan values-nya, lalu variabel Y untuk menyimpan targetnya, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita splitkan data train dan data set-nya. Data test maksud saya. Sini atribut train, atribut test, lalu kelas train dan kelas test. Parameternya X yang telah kita buat tadi, test size-nya 0,2 karena yang dicari adalah akurasi 20%. Sini random state-nya, kita buat variabel untuk menyimpan decision tree classifier, lalu kita lakukan train, dan selanjutnya kita lakukan prediksi. Nah, di sini kita hitung akurasinya dikalikan 100, agar menjadi 100% nantinya. Lalu kita hitung conversion matrix-nya, yaitu. Nah, untuk yang menghitung persentase data testing 30% dan 40%, kita gunakan test 0,3 dan 0,4. Untuk lainnya, caranya sama. Jadi, sekarang kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk 20% adalah 94, sekian persen. Lalu conversion matrix-nya untuk yang 30% seperti ini dan 40% hasilnya seperti ini. Baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.